Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas semua ya? Boleh dijawab, salamnya di chat juga boleh. Ya, makasih Pak Faruk. Supaya jelas, biar clear nih didengar semua nggak ya? Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, para keluarga besarku, Agent of World, World Tangsel, dan ini ada tamu juga dari Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam ini dengan kondisi yang sedang di tengah kita lagi lagi hektiknya COVID sedang meninggi, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini untuk bisa sharing ilmu, tidak untuk masuk menggurui atau tidak untuk mengajarkan. Saya di sini men-sharingkan sesuai pengalaman dan ada men-sharingkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari juga yang saya dapati dari guru-guru saya gitu ya, banyak di luar sana. Sehingga ini harapannya bisa menjadi bahan tambahan kekuatan guru kita nih untuk bersyiar di UA Gold. Sebelumnya boleh tanya dong perkembangan berapa nih ya, 2 minggu ini kita siar khususnya ikut mentoring. Kira-kira ada kendala apa? Boleh 1-2 orang yang bisa teman-teman dari kendalanya apa sih untuk nyampe target untuk closing itu, ada permasalahan apa? Boleh di-sharing? Mbak Dian, Mbak Fani, enggak? Nih, boleh share apakah ada yang sudah dapat new AOG? Kalau nggak salah kemarin Bu Dewi ya Bu, udah jadi closing Bu. Kemarin ininya dari yang lain, oh alhamdulillah sudah. Dari Bu Dewi, dari program mentoring kemarin sudah ada ini ya, sudah ada yang closing. Ada hambatan nggak kira-kira, coba bisa di-sharing mungkin dari apa sih kira-kira kendalanya? Saya udah syiar, udah sehari 3 kali, udah sesuai ini ya, menjalani apa yang diarahkan gitu ya. Nah, kira-kira ada kendala apa? Mungkin bisa di-sharing, karena ini kita akan lebih lagi nanti syiarnya lebih terarah lagi gitu ya. Nih, Pak Faruk nanya nih, apakah yang lain udah closing new AOG? Dari berapa peserta nih ya? Mudah-mudahan belum, kata Mbak Fani. Tapi omsetnya naik kali ya, Mbak. Oke, saya izin share. Bentar ya. Saya izin share screen. Saya izin share. Materi malam ini kita bicara, saya akan ini salah itu segmentasi market ya. Karena keberhasilan sebuah penjualan itu tidak lepas dari perencanaan strategi yang jitu. Jadi harus dilengkapi data-data dari hasil penelitian terhadap pasar. Jadi kalau sebelum kita siar, sebelum kita melangkah lebih
jauh untuk target ke sasaran, sebaiknya kita yang biasanya saya lakukan itu adalah meneliti pasar, meriset pasar, apa sih produk yang kita jual gitu. Jadi sebenarnya sebuah produk itu hadir kan menjawab kebutuhan permasalahan pasar ya, permasalahan, calon customer kita di luar sana. Hanya, kita harus benar-benar tuh cari tepat, sasaran kita. Kalau di emas memang mungkin lebih luas jangkauannya, tapi, kita juga harus punya strategi, punya, cara untuk masuk ke segmen-segmen masing-masing. Jadi kalau kita, segmennya itu ke pedagang kecil, ini sasaran kita nih. Nah itu jadi cara, Nah, ada udah strategi, silakan. ada Udah mau program, mana? ada cara syiar yang berbeda gitu ya. Atau kalau kita kalangannya korporat atau sekolahan, untuk keperluan anak luas banget sebenarnya. Ya kita ngelompokin dulu tuh, kita mau ke segmen yang mana nih melangkahnya. Jadi kalau udah tahu segmen sasarannya kita itu mau bagaimana, langkah kedua itu harus adalah buat perencanaan strategi. Jadi, saya kan sekarang di Peradaban Niwa juga ada di kampung agro. Jadi kemarin tuh ter-challenge oleh bagaimana saya dimasukin ke satu grup yang ngebina agent of urban, ada hampir 200-an orang. Yang saya sendiri sebenarnya apa ya, belum terlalu ini jualan kurban ya, maksudnya belum pernah lah gitu. Jadi 2 minggu itu saya di grup diem, sehingga saya ditegur nih sama ISS. Bu Fit, ini harusnya bagian ini ngebina gini-gini ya. Karena apa? Saya coba dulu mempelajari, saya pelajari potensial pasarnya, lalu segmennya saya kemana nih gitu ya. Nanti saya bagi-bagi, terus baru ke perencanaan strategi. Alhamdulillah, qadarullah, Allah izinkan juga strategi atau segmen yang udah saya kelompokkan ini tersasar dengan tepat gitu ya. Jadi baru seminggu kemarin akhirnya bisa jual 2 domba dan 1 sapi. Nah ini yang akhirnya saya baru berani nih gitu sharing ke teman-teman di Agent of Kurban. Karena kalau saya mau melakukan sharing ilmu kalau belum diprakteknya sendiri kayaknya kurang kurang afdol gitu ya. Dan itu juga ada pertanggungjawabannya tuh di hadapan Allah. Nah, ini mudah-mudahan sharing ini kali ini bisa juga bermanfaat buat teman-teman semua di Agent of Growth. Nah, segmentasi atau target pasar yang merupakan suatu pasar yang dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Tadi berdasarkan kebutuhannya, karakteristiknya, atau perilaku yang berbeda. Yang tadi tuh saya bilang, ada kebutuhannya kita harus tahu kalau ke pedagang itu kebutuhannya apa sih gitu kan. Masyarakat di luar sana itu target kita mau sasar kemana nih? Ke bawah, ke tengah, ke atas. Nah, itu kan gitu. Nanti itu kebutuhannya berbeda-beda, karakteristiknya juga beda-beda, perilakunya juga berbeda. Sehingga kita menyampaikannya, siarnya juga caranya nggak bisa dipukul rata. Ada pendekatannya juga, strateginya juga nggak bisa sama gitu. Mungkin sama pedagang dengan kelompok menengah ke atas gitu gitu ya misalnya, atau pedagang kecil dan apa nih itu harus dikelompokin dulu nih Bapak Ibu. Jadi kalau saya misalnya saya jualan emas, jualan yogurt juga saya udah ya agent of gold saya di Tangsel ini udah berapa puluh ya. Ya dulu jualnya juga gitu, dia dikelompokin dulu, merekrutnya dikelompokin dulu. Di ini pada saat udah dikelompokin, tahu caranya, oh masuknya seperti ini, investasinya harus begini. Nah itu tepat tuh. Akhirnya alhamdulillah qadarullah banyak yang bergabung ya di awal-awal nih, awal-awal cabang buka di Tangsel. Nah ini yang harus diiniin dulu, boleh di note ya. Nah ini kebutuhannya apa,
karakteristiknya seperti apa, perilakunya berbeda. Jadi dikelompokin dulu. Biasanya saya mau ke pedagang kecil, mungkin mereka kan semua orang pasti muslim itu kepengen umroh atau pengen haji. Berarti ini nih yang diangkat temanya. Nah, kita bikin tuh strateginya nanti, planning strateginya. Strateginya ini nih, berarti yang kita jual ke pedagang kecil di bawah ini adalah kesempatan mereka untuk punya potensial yang sangat besar untuk uh, ikut umroh atau haji dengan IOA Gold gitu. Ini kan kita kan pengen mewujudkan mimpi semua orang ya untuk bisa tercapai dengan IOA Gold. Nah, ini caranya gimana? Nah, itu kebutuhannya mereka apa? Lalu misalnya ke kalangan ibu rumah tangga, uh, permasalahannya adalah biasanya pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak. Nah, itu kita ininya gimana sih gitu ya. Kita mau masuk dari mengangkat apa permasalahannya. Atau lebih ke segmen yang lebih meningkat lagi ke perusahaan atau ke corporate atau ke sekolahan. Ke sekolahan itu bisa banyak banget tuh disasarnya. Sekolahannya bisa ikut gabung, guru-gurunya bisa ini untuk jaminan hari tua. Lalu anak-anaknya bisa dibuatin program nanti untuk menabungnya setiap bulan sehingga mereka lulus dari situ mereka udah nggak pusing untuk biaya kelanjutannya untuk di tingkat yang lebih atas lagi gitu ya, tingkat selanjutnya. Itu harus diniin lagi. Kalau guru-gurunya bisa buat jaminan hari tua. Mana lagi nih? Oh, ke perusahaan. Kalau ke perusahaan berarti segmen apa nih yang kita tawarin perusahaannya kita lihat dulu. Apa sih kira-kira kebutuhan perusahaan tersebut? Karakteristiknya seperti apa, perilakunya seperti apa, itu yang harus kita ini kan. Jadi teman-teman nanti cara masuknya juga akan berbeda, cara siarnya juga akan berbeda. Misalnya kalau ke pedagang kecil, mungkin kita bahasanya juga harus bahasa yang apa ya, jangan yang terlalu tinggi, tapi mereka standar ya ini aja bahasa friendly aja gitu, tapi bisa masuk di mereka gitu ininya. Itu bagaimana ceritanya kita harus ini dulu tuh mengelompok-kelompokkan itu. Jadi poin-poinnya itu. Sehingga kalau kita udah tahu kebutuhan segmen market kita, karakteristiknya seperti apa, perilaku yang berbeda apa, sehingga kita tahu cara siarnya ke mereka juga seperti apa, kita untuk apa ya peluang closingnya itu akan lebih besar gitu ya. Sehingga dan misalnya pendekatannya juga lebih enak gitu kalau kita udah tahu ininya. Dan saya rata-rata masuk mau jualan apapun lah, saya ibaratnya nyampe kemarin tuh saya mau Pak jualan beras, itu juga begitu gitu. Masuk ke segmen yang memang saya kelompokin dulu gitu. Saya dari data base list saya yang punya, saya kelompok-kelompokin lagi. Nah, intinya gitu. Jadi kita harus tahu segmentasinya sehingga kemana, lalu kita udah tahu kelompok-kelompok tertentu itu nanti berdasarkan kebutuhan, karakteristik, perilaku yang berbeda, kita udah ini nih, udah mulai belajar melakukan dan kita bikin strateginya dari situ. Itu ya. Lalu gimana sih untuk mengetahui karakteristik konsumen kita gitu dengan cara apa sih mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria masing-masing konsumen dalam pasar. Saya tuh suka pengelompokinnya gini, ada konsumen potensial, ada konsumen baru, ada konsumen loyal. Eh, Kalau konsumen loyal ini adalah orang-orang yang udah trust banget sama saya. Jadi saya tawarin apa aja itu nggak pernah nolak. Dia udah tahu apa yang itu saya ngelompokin tuh. Ini calon-calon konsumen loyal saya nih gitu kan. Oh, ini calon konsumen baru. Nah, konsumen baru itu biasanya saya ngambil di grup-grup. Di grup-grup nih kan banyak tuh ya potensial grup. Nah, kalau yang kemarin share atau japri 10 ini. Nah, kalau dari 10 orang, kalau saya misalnya 10 orang yang setiap hari saya japri, itu 2 yang potensial,
2 yang potensial, 3 yang loyal, 5 yang baru. Nah, 5 yang baru ini saya kadang suka nyapa-nyapa tuh di grup-grup yang misalnya di luar sana, kan kita suka banyak tuh ya masuk ke grup-grup, "Assalamualaikum," memperkenalkan diri aja, tapi nggak langsung jualan gitu, memperkenalkan diri, jalin ukhuwah dulu, ini aja, mau proses silaturahmi dulu. Nah itu biasanya kalau saya lagi ada target saya mau punya apa sih, challenge apa nih gitu ya, penjualan apa nih yang mau saya inikan, itu saya gitu ngebaginya kayak gitu. Sehingga minimal saya punya database baru setiap harinya 5. Saya punya kenalan sama 5 orang baru dan punya database yang baru gitu ya. Dan kita kalau udah saling save kan artinya pada saat kita siar di status, WA atau di mana kan mereka juga akhirnya tahu gitu ya background kita. Jadi jangan langsung gitu juga, jangan langsung hard selling, kenalan diri nih saya ini langsung ngeblas aja gitu jualan kita, jangan. Kalau bisa jadikan konsumen baru kita ini jadi konsumen potensial gitu. Konsumen yang memang dia percaya dulu, dia trust dulu, dia saya tuh berapa ratus ya, berapa ratus orang itu dari yang kayak gini-gini nih, konsumen-konsumen baru gitu dari grup-grup mana ikut ini gitu ya. Eee, Bahkan apa namanya untuk ini aja untuk database database kalaupun nggak ada target sasaran mau jualin apa nih ya gitu. Enggak, ini aja apa kenalan aja. Karena database sekarang tuh ini banget, bernilai banget gitu, bernilai banget. Dan alhamdulillah ada salah satu MOG saya juga yang akhirnya dapetnya dari si konsumen baru ini gitu ya. Nah itu yang kalau teman-teman yang ikut mentoring ini kan ada sehari ngejapri 10 orang. Nah kalau saya modelnya ngelompokinnya seperti itu. Nanti baru misalnya konsumen potensial ini kita udah bisa ngebaca ini orang punya apa latar belakangnya, background-nya, dari keuangannya, terus dari banyak peluang ininya. Nah itu kita bisa ngelompokin berarti udah mulai udah kenal lah kita gitu sama background-nya mereka. Nah ini dikelompok-kelompokin dulu sehingga kita udah tahu nih konsumen potensial kita kebutuhannya apa sih, dia karakteristiknya seperti apa, terus ininya bagaimana ya, maksudnya bagaimana masuk ke dia tuh nanti udah paham tuh ininya, konsumen baru juga gitu, konsumen baru 1, 2 kali, 3 kali sapa-sapa, kita sering banyak pasang status, dia akan kenal sendiri branding kita gitu, apa sih yang kita sedang, jual, kita tuh bisnisnya background-nya apa sih gitu, sehingga tahu dari situ. Sehingga nanti next udah 3 kali sapa-sapa baru kalau mau dikasih, perkenalan berikutnya gitu, tapi juga dengan bahasa yang nyaman aja gitu sehingga orang nggak merasa dijualin lah gitu intinya gitu ya, nggak merasa dijualin karena sesungguhnya memang banyak orang yang nggak mau dijualin gitu ya jadi kita emang harus pinter-pinter kenapa adanya storytelling, kenapa adanya soft selling kayak gitu ya ada copywriting dan sebagainya itu supaya kita nggak terlalu kelihatan jualan juga. Nah di sini sih ada apa yang harus dikelompokkan. Ini berdasarkan pengalaman saya juga dari ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari. Jadi ada trik dan tipsnya ya yang harus diinikan. Dari sampai sini kira-kira ada yang nyimak kayak yang jangan terus saya ngomong sendiri ini. Kira-kira udah ada nggak pernah ngejalanin kayak gini? Nyimak Mbak, nyimak. Nyimak. Alhamdulillah. Nah kalau kira-kira udah ada yang teman-teman sendiri udah mengelompokkan gini nggak sih kalau untuk siar? Udah Mbak. Saya Udah belum. Ya? Mau ini udah Mbak belum? Fitri itu Iya, Mbak. masuknya bingung. Saya itu kan awal makanya 10 orang japri. Awal-awal saya blast. Terus responnya kurang bagus. Ada beberapa yang kan saya minta doa aja sih. Saya nggak cuman saya jelasin gitu kan.
saya mau ngapain sih sehingga saya minta doa gitu kan. Yang saya juga udah curhat nih ke Pak Faruk gitu. Dan ternyata yang ngaminin juga kebanyakan cuma read doang gitu loh. Saya sampai heran gitu, masa minta doa aja itu cuma di-read doang gitu, jadi nggak dibales pun enggak gitu kan. Terus saya nah dari situ mau nyapa lagi tuh agak ragu-ragu sampai sekarang jujur aja belum mulai lagi gitu kan. Sedangkan waktu saya kan emang, apa ya, jujur aja saya kan ngurus semua negara, jadi tuh, apa, kalau waktu tuh cuma ada weekend sebenarnya. Jadi tuh kalau mau nyapa yang ngobrol panjang kayak gitu tuh ya weekend itulah gitu harusnya gitu kan. Cuman sekarang masih aja gitu, mau mulai lagi gitu loh. Jadi mungkin minta kiat-kiatnya enaknya gimana sih? Mungkin karena saya orangnya kaku kali ya? Saya dulu juga gitu Mbak Dian. Saya tuh, aduh gimana ya, saya tuh Transfer gaji dulu aja Mbak Dian. Nyapa 10 yang balas 4 itu kan 40% Bu Fitri, udah bagus tuh. iya benar. Jadi gini, kalau yang mengabaikan kita, nggak usah kita baper. Kita itu berarti bukan segmen target kita gitu. Enggak, oh dia bukan orang yang mau diajak silaturahmi, nggak apa-apa Mbak. Aku mah kita harus selalu berpositif ya. Jadi karena pada saat kita positif, insya Allah yang balik ke kita itu juga pasti akan positif. Jadi kalaupun 10 ada 2 yang respon, ya kita fokus yang 2 juga apa, fokus dengan yang 20% ya. Jadi kalau di Pareto itu kan ya kita ngapain mikirin yang besar kalau yang kecil udah ada potensial gitu. Makanya saya tuh sekarang aja nih kalau dong, "Ini dong blast 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 blast." Saya mah diem aja ya, misalnya disuruh nih di apa namanya, di Agent Al Quran, "Blast nih kemana-mana." Nah, style-style saya bersiar beda gitu, ada strategi, ada cara. Jadi ya nggak apa-apa, dia mau ngeblas ibaratnya 10, ya saya juga ibaratnya saat ngalamin kayak gitu, Mbak. Sampai sekarang pun teman-teman yang kenal aja, yang dekat aja pun kadang cuma nge-read doang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita jangan jangan baper, mungkin kita positif aja, mereka mungkin lagi dalam kondisi yang belum pas gitu untuk ngejawab. Kedua, oh mungkin mulai segmen target kita gitu ya. Jadi kalaupun ada penolakan ataupun ada apapun yang kita tawarkan itu eee, kita selalu meresponnya itu, "Oh iya dia bukan segmen target saya berarti," gitu. Nah itu kita skip, eee, lanjutkan lanjut ke syiar kita gitu. Kalau apa sih tips-tipsnya bagaimana caranya? Dari saya background-nya dulu eee, saya sekolah dari saya SMK ya dulu, terus sekolah kuliahnya juga accounting, background saya accounting, SMA saya di accounting ya. Jadi saya memang berapa puluh tahun itu, 10 tahun itu background-nya accounting. Lalu terjerumus di dunia marketing, terpaksa gitu ya, akhirnya masuk terjerumus di dunia marketing yang sebenarnya background-nya bukan saya banget, dan saya benci banget dunia marketing gitu. Tapi kenyataannya memang setelah terjerambat di dunia marketing, dipaksa harus berinovasi, harus bagaimana karena ternyata dunia marketing itu harus benar-benar kreativitas kita juga harus bisa tergali di situ ya. Untuk nawarin aja tuh jangankan itu ya, nawarin orang dekat aja tuh saya mental block banget, mental block saya tuh berat banget, saya tuh udah yang aduh gengsi, terus A, B, dan C dan sebagainya gitu ya. Apalagi dulu di dunia marketing itu banyak banget berkompetisi. Nah itu yang kemarin saya sempat bilang sama Kang Hari, saya tuh paling nggak seneng tuh dikompetisikan gitu ya. Udah saya mah jalan dengan style saya gitu. Saya dan saya akhirnya ngunci mindset-nya saya nggak berkompetisi. Pokoknya saya mau capai apa yang mau saya ibaratnya yang sudah saya dream saya nih, saya harus nyampe sampai situ. Saya nggak mau mikirin kanan kiri, udah ngeduluin atau apa gitu. Alhamdulillah dengan begitu karir saya dulu ya di bank itu melesat banget gitu. Saya juga yang speechless ya, maksudnya kok saya bisa sampai gitu ya. Karena saya fokus aja sama dream saya gitu. Karena saya kalau dipaksa untuk berkompetisi emang nggak bisa gitu. Nah akhirnya ya fokus sama mimpi dan itu yang
pelan-pelan ngelepasin tuh, ngeruntuhin mental block saya, ngeruntuhin yang beban, "Aduh saya mau ngomong nih susah, saya apa yang saya lihat adalah ketika, ada dream besar di mata saya yang harus saya capai, di situ aja tuh yang akhirnya nurunin, mulai ngebuka diri. Jadi, senyaman kita aja dulu, misalnya satu kalau kita kayak kemarin tuh 10 orang misalnya kita japri gitu ya, eee, ya bersay hello aja dulu. Kalau saya orangnya tipenya bersay hello dulu, sapa-sapa, A, B, C, D, ini baru, apa, membangun, komunikasi yang akhirnya ujungnya apa nih yang mau kita mau kita infokan lah gitu ya, infokan gitu ya, ini ya kira-kira apa. Nah itu baru baru nanti terbangun tuh komunikasinya di situ. Nah itu yang, kalaupun kita mau nge-share langsung hard selling pun, saya tuh nyapa-nyapa dulu, "Sorry ya Say," gitu, misalnya mau ini nih info-info gitu kan, siapa tahu lagi butuh. Nah, akhirnya mereka terjawab, tapi kalau mereka cuman, ini kan kadang ini ya, tapi kalau mendoakan atau apa, ya bagus juga sih kita minta mendoakan, tapi kalaupun tidak ada yang ngerespon ya, misalnya dari 10, 4 tuh udah bagus gitu kan, atau 10, 2 pun juga nggak ada masalah gitu. Karena yang penting, eee, pada saat kita bergerak sebenarnya itu adalah sudah ada DP, titik kita akan, mendapatkan keberhasilan gitu. Jadi kalau katanya, guru-guru saya tuh, ibaratnya bergerak aja dulu. Allah tuh kalau mau apa, mau ngabulin itu kita belum tahu nih kapan, tapi pada saat kita bergerak, pada saat kita berdoa, itulah sebenarnya kita sudah di-DP sama Allah. Karena itu yang menggerakkan kita bergerak, yang menggerakkan kita berdoa itu kan, yang di atas gitu. Nah, pada saat itu Allah sudah sebenarnya sudah memberikan pondasi, ada batu bata tuh yang udah disiapin. Di situ tuh apa yang kita mau capai, cuma memang perjalanannya mungkin nggak akan lancar, maksudnya nggak begitu ya nggak ibaratnya nggak lurus-lurus aja. Nah, setelahkah kita melewati tantangan-tantangan untuk mencapai sampai yang sebenarnya udah Allah siapin, karena pada saat kita meminta, kita berdoa dan kita sunatullahnya jalankan, Allah tuh udah nyiapin hukumnya tuh udah seperti itu. Tinggal, kepedean kita aja, kepercayaan diri kitanya tuh kita bangun gitu, Mbak, Mbak Mhm, Dian. Dulu aku background-nya juga gitu banget, mhm, susah banget dan nggak mudah memang. Cuman ya yang bisa ngebangkitin aku cepet, aku 2 minggu ditaruh di lapangan, jadi seorang SPG, bukan nggak 2 minggu, malah 1 minggu, eee, dijadiin SPG dan aku tuh nggak nyaman banget, karena aku kan background-nya dan pernah di posisi, ibarat orang keuangan dengan posisi yang tinggi juga dan harus di SPG di ini. Tapi, eee, alhamdulillah punya suami yang orang luar negeri di sana itu mau jadi CEO atau mau jadi apa juga jualan dulu, dia sales tuh, dia gini gini gini. Itu jadi motivasi. Yang kedua, saya merasa nggak nyaman jadi SPG gitu, akhirnya, wah ini harus buru-buru, saya harus buru-buru mencapai target gitu, agar saya nggak di sini selamanya. Bener, selama 1 minggu challenge itu apa namanya, dari atas, saya nggak tahu challenge saya itu apa namanya, eee, omset tuh sampai berapa, dipanggil kantor pusat dan akhirnya ditaruh di satu kantor cabang yang ngebina berapa, eee, tim gitu ya, berapa tim. Nah itu yang akhirnya, ini tuh, karena apa, saya kepengen, saya nggak mau tuh berdiri di jadi SPG gitu kan. Gimana tuh ceritanya saya ngejar target omset, apa, target closing yang harus saya closing-kan gitu. Ya alhamdulillah ketidaknyamanan itulah yang membangkitkan saya untuk mencapai target, akhirnya seperti itu. Ya jadi ada hal-hal yang kita rasakan nggak nyaman pasti di kehidupan kita, tapi itu jangan dijadikan negatif. Pada saat dijadikan negatif, ya hasilnya pasti akan negatif, tapi pada saat, "Aduh saya nggak nyaman nih di sini, gimana caranya saya bisa, keluar dari rasa ketidaknyamanan ini? Saya harus melakukan apa? Oh, kalau saya mau di tempat nyaman, saya harus A, B, C, D, melakukan apapun." Ya itu akhirnya, saya harus mencapai target, yang harusnya ditarget dalam sebulan, saya seminggu sudah di ini, dan dari situlah karir saya tuh, ini ya, alhamdulillah gitu ya, Allah benar-benar iniin gitu. Nah itu sih sharing nih ya sedikit,
tentang bagaimana kita keluar juga nih dari kondisi nyaman kita. Karena kalau kita selalu pengen dirasa di kondisi nyaman, itu pasti kita nggak akan pernah untuk sukses. Karena kesuksesan itu pasti kita harus lalui dengan ketidaknyamanan. Kita akan menemukan banyak ketidaknyamanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi jangan harap kita mau sukses kalau kita nyaman-nyaman aja gitu. Percayalah kalau orang merasa sekarang ini kita nyaman, berarti kesuksesan kita itu masih jauh. Jadi kalau kita mau up, itu pasti ada ketidaknyamanan yang harus kita hadapi. Dan itu yang pernah saya rasakan gitu. Merasakan ketidaknyamanan itu gitu. Dan akhirnya saya lewatin dengan positif, dan akhirnya itu yang naikin karir saya cepat. Intinya gitu Mbak Dian. Iya. Mulai ini aja tertantang di dalam diri, apa sih saya tuh mau ini gitu, apa yang merasa jadi kekurangan kita itu yang harus jadi kita optimasi. Iya, mungkin kalau saya bedanya adalah mungkin saya harus cari hot button saya apa ya. Jadi Benar. karena kalau saya tuh nggak suka ditantang. Saya Sama. tuh saya lebih suka kalau saya harus ngerasa nyaman sehingga saya bisa kejar gitu loh. Jadi kayak kemarin itu sebenarnya kan, tapi memang saya juga tidak terlalu suka di kondisi yang tenang-tenang aja gitu. Jadi kayak sekarang ini jujur aja semua impian udah, alhamdulillah Allah udah kasih semua gitu loh. Nah, saya lagi cari impian saya berikutnya tuh apa yang jadi hot button saya gitu loh. Dan itu sepertinya ada, cuman kok kayaknya masih klise banget gitu kan ya. Jadi yang belum bisa macu saya untuk nekat gitu loh. Nah, jadi tuh masih nyari-nyari sekarang ini. Cuman yang kemarin itu yang sampai share 3 kali itu sebenarnya juga dengan apa ya kan, dan saya kan orangnya nggak kalau bisa ada karya sendiri, makanya saya masukin ke Canva kan agak beda-beda dikit daripada ngambil materinya dari UA gitu kan. Nah itu sebenarnya butuh waktu dan itu sebenarnya nyiksa saya sebenarnya. Tapi saya tahu saya harus bisa ngalahin ini kenyamanan ini gitu ya. Saya tahu ini proses. Nah alhamdulillahnya memang sempat ada yang komentar. Dan itu bukan yang komentar itu bukan AOG ya, bukan orang UA gitu. Jadi teman saya yang bilang, ini bagus nih postingannya, ditunggu ya gitu loh. Jadi itu sudah wow, ternyata saya ada hasil juga gitu loh. Tapi ya gitu aja. Nah untuk next step-nya itu masih cari lagi gitu loh. Gitu aja. Makasih kiat-kiatnya. Iya Mbak Dian, nggak apa-apa. Itu saya pasti merasakan kok apa yang ketidaknyamanan Mbak Dian. Nah itu karena saya pernah merasakan itu. Pelan-pelan sih Mbak, memang nggak bisa langsung. Tapi kita harus tetap upayakan setiap saatnya. Karena kalau kita nggak mau paksakan ya kita nggak akan bisa ibaratnya punya progres yang lebih baik gitu kan, intinya gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, lanjut setelah kita udah semua tadi tuh yang kita segmen target kita siapa, terus permasalahan mereka apa, karakteristiknya seperti apa, terus dengan kita udah ngelompok-kelompokin itu, berarti kita harus punya product knowledge yang bagus. Jadi misalnya kita harus tahu apa sih yang kita jual gitu ya. Apa sih yang kita jual, manfaatnya seperti apa, terus kelebihannya apa, value-nya apa. Kita harus benar-benar memahami. Pada saat kita memang paham dengan produk knowledge kita tuh menjelaskan atau mempresentasikannya pasti dengan baik gitu, sehingga pada saat ibaratnya ada feedback itu ya, itu kita bisa menjawabnya dengan baik gitu. Oh, kita menguasai gitu. Pada saat orang menguasai product knowledge-nya, orang calon customer kita juga yakin, oh dia memang orang ini gitu ya di bidangnya. Nah, kalau kita masih yang A, E, B, C, D gitu kan, ya itu makanya saya tadi tuh di agent of kurban aja saya diem, mendingan saya diem dulu 2 minggu, saya pelajarin dulu, saya kenalin dulu product knowledge-nya, oh saya harus bagaimana, saya atur strategi dulu, setelah ngelompok-kelompokin, terus saya bikin programnya, bikin strateginya kan gitu ya, cara nawarinnya, nah itu juga emang proses gitu.
Sehingga kalau ada yang bilang lama banget Bu gitu ya, lebih baik lebih apa lama sedikit tapi bisa capai hasil kan intinya gitu. Nah, sebenarnya di pusat kalau di Yoa Gold sendiri, pusat itu sudah luar biasa memfasilitasi teman-teman agent of gold ataupun member of gold dengan produk-produk knowledge yang dalam ya, karena kita udah ngerasain sendiri ada EGA sampai EGA 1, EGA 2 gitu kan. Banyak apa sih kata Bu Dewi tuh apakah ada training produk knowledge. Nanti Bu, Ibu karena baru ya, nanti insya Allah akan ada gitu. Kalau kemarin mungkin sekarang lebih nanti ada Pak Faruk bisa nerangin juga bagaimana produk knowledge-nya teman-teman akan bisa dapetin. Mungkin modelnya nggak kayak kemarin lagi, training-trainingnya nggak kayak EGA 1 atau EGA 2. Nanti mungkin lebih ke e-course ya, lebih ini yang bisa akhirnya teman-teman bisa pelajarin, puter lagi belum ngerti. Oh yang ini saya materi ini belum ngerti nih, dipelajarin lagi itu mungkin nanti ke depannya bisa lebih seperti itu gitu ya. Nanti Pak Faruk mungkin bisa sharing. Nah, pada saat product knowledge kita udah paham pengetahuannya apa, ini tuh kita untuk menyampaikan untuk si Ara juga lebih pede gitu, karena pasti banyak feedback yang akan kita dapatin gitu. Pada saat kita menguasai product knowledge ya, insya Allah kita bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan konsumen kita. Jadi dengan begitu malah kita bisa mengarahkan, karena di Gold gini ya kita bisa mengarahkan dengan product knowledge yang kita memadai, itu nanti kita bisa lebih apa ya, mengarahkan kebutuhan konsumen kita. Oh ini butuh untuk anak sekolah, oh ini butuh untuk jaminan hari tua. Nah, karena kita udah paham banget nih sama produk knowledge Yoa Gold gitu, value-nya apa dan sebagainya gitu. Lalu dari produk knowledge ini nanti teman-teman ada apa di itu ya, ada e-course-nya. Mungkin nanti Pak Faruk bisa bantu sharing-sharing ya, mestinya di EGA itu sendiri nanti seperti apa ininya, karena ini mungkin agak berbeda nanti ya, mungkin bisa dikasih gambaran-gambaran Pak Faruk untuk kan ada yang baru-baru nih ya, juga teman-teman yang lama kan mungkin masih pengen belajar lagi juga bisa nanti seperti apa sih EGA ketiga nih gitu kan. Ini yang karena luar biasa sebenarnya pusat Yoa Gold Pusat itu sudah memfasilitasi para agent of gold-nya, membekalinya tuh sudah sebenarnya udah maksimal. Tinggal teman-teman agent of gold ini benar-benar ini enggak sudah apa sih ibaratnya menikmati fasilitas itu enggak gitu. Sayang banget kalau nggak diambil kesempatannya gitu. Makanya ikutin program-programnya, mudah-mudahan bisa jadi banyak pembelajaran. Karena kan ada juga pelatihan-pelatihan dari pusat tuh apa di luar yang ini ya, yang di luar dari EGA gitu juga kan ada tips bagaimana online-nya, bagaimana ininya. Nah, itu yang teman-teman harus ikutin gitu. Ya memang pasti aduh saya pusing nih nggak jualan ini nih. Ya paling tidak nanti EGA ketiga ini akan lebih ini ya, lebih bisa bikin nyaman lah, misalnya mau kapan aja belajarnya juga bisa gitu. Paling seputar itu pada saat udah produk tadi udah mengelompokkan segmen target kita udah tahu permasalahannya, lalu produk knowledge-nya kita udah paham benar. Nah, itu baru kita nanti bikin strategi-strategi. Kita tadi memberikan solusi buat konsumen-konsumen kita gitu. Kalau CR kayak tadi tuh ke 10 orang, kita masang posting di Facebook, sosial media gitu, itu untuk memperkuat branding kita. Karena personal branding atau branding itu tuh penting banget di penjualan juga gitu. Mereka akan terus apalagi gold ya. Nah, mereka ini bener nggak sih nih dipertanyakan kalau orang biasanya begini-gini kok tahu jualan gold gitu ya. Tapi kalau dia konsisten tiap saat apa oh dia sehari emang dia sering gitu ya. Oh ini kan gitu. Satu kita ambil ininya niatnya ini aja apa
bagaimana kita memberikan syiar ilmu ya kan kayak gitu tuh pahalanya insya Allah bermanfaat, ada pahalanya gitu ya. Apa yang kita sharingkan itu ada ilmunya, ada pahalanya juga kan buat orang banyak. Kalaupun mereka nggak respon, mereka baca, mereka akan teringat gitu kan. Oh iya, Mbak Dian Trifani itu emang ya dia Yakult ya siarnya itu. Oh Bu Nurul Inayati tuh sering banget. Oh dia orang Yakult. Jadi saya tuh saya malah yang ibaratnya dulu tuh sering sering jarang banget ya. Tapi teman-teman saya di luar IOA tuh ya, dia itu udah pasti tuh kalau mau butuh emas untuk reward reward tim resellernya atau apa ya untuk produk-produk mereka, apa bisnisnya mereka itu pasti lari ke saya. Jadi Mbak Fit atau Bu Fit butuh emas, ada nggak emas yang 0,1 itu berapa sih? Kita tuh emasnya berapa gram sih? Gitu kan dari nggak tahu jadi tahu. Sekarang jadi banyak langganan teman-teman saya yang punya bisnisnya online, punya jaringan, yang akhirnya beli emasnya eh, ke saya gitu karena tadinya oh kalau di tetangga sebelah hanya sampai 0,5 ya bisa ngasih yang sampai 0,1 dulu ya. Apalagi sekarang sampai 0,025. Tapi mereka sering tuh akhirnya 0,1, 0,2 beli itu berapa kamu ada ngasih reward, ngasih apa, pasti udah langsung hubungin saya karena di benaknya dia udah ada ini, ada brandingnya kita gitu. Nah itu manfaatnya kita posting-posting itu untuk membentuk branding kita juga. Untuk orang trust berbisnis IOA gold sama kita karena kan takutnya kalau orang lain nggak dikenal nih siapa gitu ntar ini emasnya asli apa enggak kan gitu kan. Nah, itu kan itu penting ya teman-teman saat ini mensyiarkan lewat sosmed, lewat apapun itu pasti ada manfaatnya dan itu penting juga kunci banget untuk ininya apa namanya ngekuatin branding kita. Nah, itu. Nah, ini tadi tuh tips suksesnya menjangkau target ya tadi ya saya bilang tadi satu persempit alasan. Ini dulu saya banget gitu sampai sekarang pun saya suka baca ini karena ini yang Ustadz Andi sharing kan kemarin satu persempit alasan. Ini saya setuju banget karena saya juga suka kadang sampai sekarang suka kalau lagi males atau lagi buntu banget ya belum ketemu itu suka banyak alasan. Dia suka banyak alasan atau banyak apa gitu ya udah tuh jadi gimana ya caranya untuk supaya tidak banyak alasan gitu. Nah, itu yang benar-benar kita harus iniin, nggak ada lagi tuh alasan ibaratnya, "Duh, saya nggak bisa ini," padahal waktu saya luang mungkin kan gitu ya. Lalu, kalau kata Ustadz Andi ada sedikit rebahan tuh, jangan banyak rebahan. Kalau banyak rebahan, apa namanya, eee, ini, kitanya jadi malas mikir, jadi badan maunya istirahat, jadi intinya kayak gitu ya. Nah, perluasan pertemanan. Nah, itu tadi tuh perluasan pertemanan, kita mau membuka diri, nggak hanya di satu komunitas, kita mau membuka diri sama siapa aja, atau ya tadi saya suka tuh ngejapri, kalau dari 10 orang, 5 orang itu pasti orang baru, misalnya gitu ya. Kenalan aja gitu, kenalan, bangun silaturahmi. Misalnya saya ada di grup apa ya, kan saya sering banyak ikut pelatihan, jadi oh saya ada di pelatihan kenalan dulu nih, kenalan, ngebahas-ngebahas apa yang udah diajarin, tapi gitu dulu aja, ngobrol-ngobrol satu dua akhirnya jadi nyaman, jadi kenalan. Akhirnya database saya juga jadi banyak, temen jadi banyak gitu. Akhirnya ya banyak jadi yang tadinya tadi tuh segmennya konsumen baru, akhirnya jadi konsumen yang potensial yang kayak gitu-gitu. Terus ya tadi tuh pelebas jangkauan silaturahmi ya, kita jangan ada di satu kotak tertentu gitu. Kalau bisa kita main talk sana sini gitu. Saya alhamdulillah maksudnya saya juga gitu senang karena senang eee, silaturahmi, ya udah ada di organisasi A, organisasi B, organisasi C. Ini aja maksudnya ngeluasin silaturahmi aja itu, sering ngeluasin pertemanan gitu. Karena silaturahmi itu kan juga memperpanjang umur gitu kan, memperbanyak rezeki gitu emang, kerasa banget gitu manfaatnya, pada saat kalau kata guru saya Imam El-Fahmi itu, kamu itu harus resourceful gitu ya. Jadi kamu itu harus banyak yang ngedukung. Nah, jangan tertutup dan menutup diri.
Jadi pada saat kamu banyak yang mendukung, kamu akan apapun yang kamu buat itu akan banyak tersupport lah, maksudnya kita ini ada yang bantu lah banyak gitu. Makanya saya berusaha gitu ke banyak komunitas supaya banyak yang mendukung gitu intinya. Lalu perbesar wadah keuangan. Ya, ini kalau kata Ustaz ini ya saya ambil tips-tipsnya Ustaz tadi ya. Perbesar wadah keuangan. Nah, wadah keuangan itu kalau kita mau mau hasilnya kita mau punya omset berapa sih gitu kan, 100 juta kah gitu kah, 1 M kah, ini banyak loh teman-teman agent of gold kita yang udah punya hasil 300 juta omsetnya 1 miliar gitu mungkin udah ada gitu. Kalau saya lihat itu karena mereka memang juga memperbesar wadahnya mereka. Karena pada saat yang Kang Hari sampaikan, pada saat kita wadahnya kecil, Allah udah mau ngucurin yang besar, lah wadahnya kita kecil, baru mana-mana gitu. Jadi wadahnya harus dibesarin. Gimana sih ngebesarin wadah itu juga ada ininya dari niat kita juga gitu. Misalnya kita niatnya tadinya cuma buat diri kita sendiri, buat keluarga kita sendiri, tapi niatnya sekarang wadahnya dibesarin. Ya Allah saya mau si Aryo Gold, saya pengen punya penghasilan sekian, saya pengen 50% dari penghasilan saya itu dari Iowa Gold pengen diwakafin. Bisa misalnya untuk menghafal Al-Quran atau pengen bangun apa ya proyek-proyek akhirat yang teman-teman canangkan gitu. Itu jadi untuk memperbesar wadah keuangan kita salah satunya karena kalau semakin luas niatnya, semakin wadahnya akan semakin besar tuh Allah akan kasih curahan. Jadi mulai mulai saya tuh dari hijrah dari dulu kerja dari bank dan saya ada satu guru yang sampai sekarang kata-katanya itu saya ingat banget. Jadi kalau mau bisnis yang sukses itu, bisnis yang bisa besar dan sukses itu belum akan sukses kalau belum diwakafkan artinya gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya sama suami tuh dulu sering banget bangun-bangun bisnis gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bingit bisnis onderdil motor sampai sukses. Itu sampai konsumen belum buka aja kita udah ngantri konsumen kita. Tapi memang kita niatnya udah diwakafkan. 3 tahun kita kelola, setelah itu kita wakafkan. Ke mana nih kita mau ini kan. Lalu di daerah-daerah juga kita saya sama suami dulu suka itu buat seperti itu. Sampai sekarang pun kita mengeluarkan tuh ayam chicken yang mungkin teman-teman suka lihat status saya orang tahunya itu ayam chicken punyanya Bu Fitri gitu. Ya saya mah ini aja gitu. Sebenarnya itu emang sudah diwakafkan gitu. Maaf ya, Pak, ke freeze ya. Sorry. Ada ini. Nah, jadi itu ya. Kedengeran nggak ininya? Suara saya. Kedengeran. Kedengeran ya? Ya tadi itu, ada keuangan kita harus kita besarin dengan apa? Dengan niat. Dengan niat kita udah mulai harus luas, harus besar gitu ya, sehingga wadah keuangan kita pun akan besar. Jadi saya seminggu ini lagi belajar dengan seorang guru dan itu benar-benar nguatin
nguatin lagi di tengah kegalauan. Jadi saya udah salah, udah jalannya udah bener nggak sih ya gitu. Jadi guru saya itu cuma satu, mungkin kalau saya buka teman-teman juga kenal orang orang cukup ternama dan ini jadi beliau bilang cuman kalau kamu yakin dengan janji Allah, eh, insya Allah apa yang kamu jalanin sekarang kalau ibadah larinya ke eh, akhirat, nah ini dunia pasti akan datang dengan hina kan gitu ya, intinya gitu. Nah ini ya dengan niatnya harus diluasin untuk memang benar-benar kita tuh cuman sekedar aja gitu. Oh kita kerja, kita ngebangun bisnis ini emang ada karena untuk ada sesuatu akhirat yang harus kita kejar. Jadi intinya gitu. Lalu nah apa namanya? Ini juga ini contoh nih ya, contoh nih. Mungkin Pak Faruk yang paham. Saya kemarin kita sempat jalan beras ya Pak, jalan beras, wah ngangkut-ngangkut. Saya sampai ada yang giniin saya tuh. Ngapain dong Mbak? Ya Allah, menginikan banget gitu ya, ngangkut-ngangkut beras, ngilo-ngiloin. Ini banget kayaknya nggak ini gitu. Saya tuh benar-benar direndahin. Ini saya mah oh, fine aja, saya bilang nggak apa-apa, berkah kok jualannya gitu. Insya Allah berkah ininya apa gitu. Sebenarnya saya ada niat yang saya nggak mau buka gitu, tapi kemarin tuh jadi rame, akhirnya kebuka. Nah ini emang saya udah sebenarnya pada saat kemarin saya mau angkat-angkat, saya mau ngilo-ngiloin beras, saya mau bermalam-malam nganterin ke konsumen gitu, karena ada niat yang luas yang sedang saya mau capai gitu ya, mau saya tuju. Kenapa? Oh hasilnya ini bukan untuk saya pribadi gitu. Ada yang memang diakatkan untuk keperluan rumah Quran. Kita kan rumah Quran kita harus bayar nih tiap bulan cicilan wakaf rumahnya apa dipinjemin sama wakaf dan kita harus cicil nih tiap bulannya. Nah, ini siapa yang mau bayarin kan gitu ya. Saya tuh mikir ke situ. Nah, akhirnya ya udah apa yang bisa saya kerjakan gitu kan. Walaupun mau dihina dia alhamdulillah di titik itu Allah balas tuh dengan dia kasih satu project besar gitu ya, satu proyek besar dari BUMN, proyek BUMN, dibayarnya pakai itu gitu. Jadi saya nggak dapet dari yang udah saya gitu, tapi ibaratnya tapi bukan yang nggak dapet, Allah udah Allah ganti dengan saya dikasih proyek yang lebih berkali-kali lipat dari nilainya dari profit yang saya dapat. Jadi pada saat saya luasin itu niat saya, oh saya mau melakukan A, saya untuk kepentingan akhirat nih, misalnya kepentingan wakaf, kepentingan apa, nah itu Masya Allah, Allah ganti lelah saya itu dengan dari yang lain, dari rezeki yang lain. Jadi kalau katanya guru saya ini, ya memang begitu. Jadi kalau pada saat jangan minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan jadikan bisnis saya ini yang akan mengkayakan saya gitu misalnya. Jangan. Allah itu senang memberikan rezeki yang didatangkan dari tidak disangka-sangka. Jadi intinya gitu. Nah ini wadah keuangannya teman-teman benar-benar harus dibesarin, niatnya berarti juga harus diluasin. Lalu pertangguh diri dan jiwa yang kayak tadi tuh sharing-sharing sama Mbak Dian. Eh, kita memang harus menambah diri dan jiwa nih kayaknya aduh ini banget ya nawarin ini saya tuh dulu juga gitu ya ampun ini banget yang biasanya saya ditawar-tawarin sekarang saya harus yang kayak memelas-melas nawar-nawarin gitu ya. Nah saya mau kita harus karena itu tadi pada saat saya di suasana tidak nyaman saya nggak suka di situ saya harus keluar dari situ yang saya terlihat adalah dream saya harus ada di posisi ibaratnya posisi yang nyaman, saya mau kejar di situ, berarti saya harus melewati yang ketidaknyamanan saya itu dengan saya mempertanggung diri saya. Saya gali kemampuan saya gali skill saya belajar banyak belajar dengan siapapun gitu ya, untuk ibaratnya agar diri saya ini tangguh, jiwa saya kuat gitu kan. Nah, itu untuk melewati ketidaknyamanan untuk mencapai kesuksesan itu dengan mempertanggung diri dan jiwa. Terus perdekat dengan pemilik ya, dengan pemilik segalanya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nothing, kita nggak akan bisa melakukan apapun. Jadi teman-teman dimulailah
dengan bersyiar, nge-share ke 10 orang, posting di FB, posting ini, ya Allah, minta dititip, minta ditemanin gitu ya. Artinya titip dengan segala di luar batas kemampuan kita nggak usah mikirin di like, nggak usah mikirin di komen gitu ya, sama orang-orang di luar sana, kita minta saja sama Allah dititip bahwa dari apa yang kita posting ini bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Kalaupun yang membaca ini itu akan terhujam gitu di hatinya mereka gitu. Nah itu kita dekatin terus bawa doa, karena kita melakukan apapun tanpa menyertakan Allah itu ini aja ya akan sia-sia karena waktu kita itu sebenarnya kan kayak waktu sholat ya, waktu sholat. Jadi saya sekarang udah mengafirmasi diri saya ini sedang menunggu waktu saya ketemu untuk ibadah gitu ya. Misalnya ini sekarang Isya, udah selesai Isya, saya lagi menunggu untuk persiapan sepertiga malam misalnya, atau mau persiapan subuh, ya udah melakukan ini, sharing-sharing atau melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaan saya itu adalah cuma sambilan, karena pekerjaan utama saya adalah ibadah. Misalnya udah mulai harus diafirmasi seperti itu gitu. Bahwa kita nih cuma tugasnya beribadah gitu. Jadi yang kayak gini-gini nih sambilan aja. Jadi saya mulai tuh di workshop-workshop bisnis saya punya anak-anak udah saya afirmasi seperti itu juga. Jadi mereka pasang tuh sendiri. Ingat ya, maksudnya sholat itu pekerjaan utama. Ini hanya pekerjaan sambilan. Jadi mereka benar-benar waktu ajan udah ditinggal gitu. Nah itu benar-benar harus diperdekat. Kita udah tahu, kita alumni PPA semua pasti ilmu-ilmunya juga pasti ini bagus banget kan ya tauhidnya nih. Nah itu yang harus kita jalankan. Nah itu kalau kata Ustadz Andi, sebab melakukan dunia itu butuh jiwa yang luas, doa yang banyak dan silaturahmi yang konsisten. Ini benar banget gitu. Jadi gitu teman-teman, Bapak Ibu, Agent of Gold di Tangsel, saya berharap sharing ya. Saya sih nggak menggurui, ini sharing sesuai pengalaman, sesuai simple sih sebenarnya, ini belum dalam banget ya, banyak karena nih kita kemarin kan belum ada pembinaan ya, jadi coba saya garis nanti kita lebih dalam lagi bagaimana untuk karena banyak trik, banyak cara, banyak ilmu yang harus sampai strategi untuk mencapai closing, dia gitu. Ini garis besar fondasi banget yang harus Bapak Ibu milikin dulu nih, teman-teman milikin dulu. Tadi itu dasarnya segmennya, menentukan segmen marketnya, lalu product knowledge-nya bagaimana nanti, sehingga strateginya seperti apa. Nanti mungkin kita bisa diskusi, next itu bikin program-program untuk strategi. Jadi nanti udah mulai action-nya enak nih, kita bikin program untuk umroh dan haji misalnya gitu. Ya udah kita coba serempak kita jalanin gitu ya. Atau kemarin ada sharing-sharing dari Pak Faruk, kita buat celengan nih, kita buat celengan, lalu teman-teman bisa siarkan nanti dari celengan itu mungkin strateginya mungkin nanti kita bisa sharing nih dari teman-teman Bapak Ibu semua, kira-kira apa ya kita mau siar nanti, mungkin Pak Faruk ya Pak bantu sharing sedikit dari celengan itu yang kita nanti siarkan itu jadi bagaimana nih, mau dibawa seperti apa. Itu banyak hal sih nanti itu kita akan lebih dalam lagi tuh, sehingga nanti teman-teman bisa udah mulai bukan hanya siar-siar gitu aja, tapi ada siar-siar action, langsung action kita bagaimana dari program. Nah ini kita kan memang harus ini dulu ya, duduk dulu, dan makanya saya kasih sekarang sharing ini untuk nanti kalau udah paham, oh iya saya mau ya, oh iya kita segmen target ini aja yuk gitu yuk. Nah kesini yuk. Nah itu kita buletin tuh, kita buat satu, kita buat program bareng, jalanin deh tuh gitu. Semoga tuh bisa guide tuh 10 AOG gitu, intinya gitu ya, ataupun MOG atau sebanyak-banyaknya orang. Paling dari saya itu sih, kalau ada pertanyaan nanti boleh, mungkin Pak Faruk, Pak monitor Pak. Monitor Bu, monitor nyimak dari tadi. Mungkin nanti next lanjutannya kita buat program lebih diskusi untuk
menentukan segmen kemana nih gitu ya. Ini saya sharing sekarang ini arahnya ke situ nih, ya arahnya nanti kita mau ke program mana yang mau kita siarkan bareng-bareng. Siarkan bareng-bareng, mungkin Pak Faruk bisa sharing Pak, dari teman-teman cabang yang lain gitu. Sehingga teman-teman Agent of Gold ini yang di Tangsel ini punya apa sih Pak, ini ya input bagaimana ya, kita mau kemana nih. Kenapa? Bukan cabang sih yang nentuin, kita pengen ngegali creative thinking teman-teman juga nih gitu. Karena di dunia marketing itu kreativitas kita tuh diperluin banget. Nah, mudah-mudahan nih bisa nanti kita lebih ke segmen berikutnya udah bisa nentuin satu project bareng-bareng gitu intinya gitu. Silakan Pak Faruk. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Mungkin sebelum sharing-sharing dari teman-teman ada ini dulu respon Allah, atau ada Mak Fitri closing berapa Mak? Langsung 3. Yuk, gocengan laku. Wah, sama Masya daftar Allah. umroh, Masya Allah. Kan luar biasa. Dari teman-teman dulu silakan, mungkin ada yang pengen sharing, bertanya atau diskusi. Pak Gunawan, gimana kabarnya? Dari mana itu? Dari rumah apa gimana? Dari rumah. Oh, dari rumah. Alhamdulillah. Mangga. Baik. Ada mungkin yang ingin disampaikan, silahkan. Oh, kalau saya sih memang PR banyak belum yang ngerjain ya, terutama WA 10 orang itu. Belum sama sekali. Cuma memang ada dari status Facebook, status ini memang ada WA yang nanggapin itulah, ada yang nanya-nanya gitu. Cuma untuk yang memang untuk yang 10 orang itu masih belum bisa ya. Maksudnya kalau saya sendiri memang nggak terlalu banyak pertemanan, jadi kalau orang-orang udah kenal saya ya udah biasa aja WA seperti itu. Tapi untuk yang jauh-jauh itu masih merasa sungkan untuk untuk WA gitu, masih ada kendala di situ sih. Itu aja, Pak. Boleh kasih masukan nggak? Silakan Bu Fitri. Ini Bu Fitri, ini Mak Fitri ya ini. Yang tadi bicara Bu Fitri, yang ini Mak Fitri. Siap. Iya, nggak apa-apa Pak Gun, kasih masukan aja. Dulu juga saya awalnya gaptek banget tuh yang namanya media sosial, kebiasaan offline. Tapi akhirnya saya mulai bingung juga mau mulai dari mana. Tapi ternyata saya mulai banguninnya dari interaksi ini, lihat status orang gitu. Lihat status orang, terus saya biasain komen aja gitu. Jadi bukan saya yang minta dikomenin, tapi saya komenin status orang yang nggak saya kenal gitu. Jadi saya buka status, terus saya lihat tuh gitu ya, apa yang dia share, udah saya komenin aja. Misalnya dia komenin lagi kasih status bersama anak-anaknya, ya udah saya kasih komen yang anaknya makin jadi soleha gitu-gitu. Terus udah akhirnya kan dia saya ngebangun interaksinya kayak gitu dulu. Akhirnya dia kasih respon yang terima kasih Bu, kayak gitu. Udah 5 orang, terus lama-lama 10 orang. Ntar dari situ kayak gitu aja Pak. Nanti lama-lama akhirnya bisa dia ada feedback balik ke kita kayak gitu. Makasih Bu sarannya. Memang mulai gara-gara ikut ini juga sebenarnya kan saya Facebook atau WA group atau segala macam memang kebanyakan silent rider ya. Nah, mulai ini saya udah mulai like postingan orang, komen, mulai seperti itu sih sudah. Cuma memang kalau yang yang belum kenal memang belum ini. Sama yang tadi Ibu Fitri yang di grup menjalin pertemanan itu belum melakukan sih. Cuma kadang memang ada orang yang dari satu grup itu nggak kenal gitu, suka WA gitu. Cuma kadang kita, wah ini mau WA kenal mau jualan nih, berarti suka ada kita sudah sendiri.
So akrab gitu ya Pak Gunawan. Iya. SKSD so merasa dekat. Ini mau ngapain gitu ya? Iya. Ya, Ya, kumpulin database, belajar kumpulin database. Saya juga gaptek banget dulu tuh tanya Mbak Fit tuh. Tapi sekarang akhirnya jadi belajar ini, jadi belajar medsos juga gitu. Wah, gaptek banget deh dulu. Tapi sekarang udah nggak boleh bilang gaptek. ya baik. Ada lagi mungkin yang ingin berbagi atau menyampaikan sesuatu yang belum closing? Mungkin bisa tanya sama Bu Fitri tadi segmentasi marketnya mau gimana. Udah 2 minggu nih. Kalau memang belum melakukan apa-apa dan belum closing, ya itu berarti kan jawabannya udah tahu ya, belum action kan gitu ya. Tapi mungkin kalau sudah melakukan apa tapi belum, bisa nih diskusi. Insya Allah aku Senin closing Pak Faruk MOG 3. Alhamdulillah. Masya Allah, ini inspirasi nih. Teman-teman bisa mudah-mudahan ketularan ya, closing MOG, AOG, konsumen ya. Ya, saya sedikit nambahin kalau memang belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekali lagi saya menyampaikan bahwa mentoring ini tujuannya adalah ini bentuk kepedulian kami untuk bagaimana caranya bisnis teman-teman AOG di Tangerang Selatan itu bisa bertumbuh ya. Ini saya undang juga teman-teman dari Semarang juga biar bisa ATM, karena semakin ini bisa berkembang maka akan menjadi berkah untuk banyak orang. Tujuannya itu. Nah, tentu saja ini akan berjalan baik ketika ini gayung bersambut ya. Jadi teman-teman juga semangat. Dan tadi disampaikan Bu Fitri tentang product knowledge. Jadi kalau di awal-awal kita punya EWA Gold Academy itu dengan Zoom itu seminggu 5 kali, itu yang batch pertama. Dan alhamdulillah itu sudah meluluskan 800-an ya certified consultant of gold di seluruh Indonesia. Tangerang mungkin ada beberapa juga yang ikut batch 1, terus kemudian batch 2 kemarin sebelum puasa sudah selesai juga. Batch 2 itu ada sekitar 500-an sekian, hampir 600 konsultan of gold di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau yang pertama 1 minggu 5 kali kita evaluasi kayaknya kecapean nih teman-teman, belajarnya terlalu sering gitu, rapet. Maka di batch kedua itu kita bikin seminggu 3 kali. Terus kita evaluasi lagi dari 2 batch itu, akhirnya kita punya kesimpulan kayaknya ada teman-teman yang kurang bisa ngikutin di Zoom. Nah, ini kita akhirnya bikin namanya EGA e-course. Jadi nanti teman-teman yang belum ikut batch 1 dan batch 2 itu nanti bisa belajar di e-course. E-course itu nanti AOG baru begitu sudah daftar nanti punya password username dan password, dia masuk, maka 27 video itu sudah ada. Ya, kami 15 mentor sudah rekaman dan teman-teman bisa melihat langsung mana yang diperlukan. Misalnya mau tahu tentang manfaat emas, nah itu videonya tinggal lihat gitu. Kapan aja sesuai dengan kebutuhan waktunya. Ternyata pas ada konsumen tanya kredibilitas perusahaan, ya tinggal buka videonya di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang mau murojaah nih, yang batch 1, batch 2, nanti juga dapat fasilitas itu. Jadi bagi yang belum ikut batch 1, batch 2 dapat, yang sudah ikut batch 1, batch 2 juga nanti bisa mengikuti itu, batch 1, batch 2. Kemudian pembinaan yang di pusat sekarang sudah mulai diperjarang supaya lebih banyak actionnya gitu. Karena kalau banyak belajar tapi nggak action nanti jadi pembelajar aja gitu. Kita pengennya juga banyak action. Makanya sekarang ada Aula Emas tuh, sekarang background yang saya pakai. Aula Emas itu pembinaan untuk COG, AOG, MOG, semuanya bareng-bareng di situ setiap seminggu sekali. Ya, seminggu sekali nanti gantian ada tim kami dari R&D, terus dari ISS gantian. Nanti acaranya macam-macam, ada yang direksi talk, ada yang update info, ada yang terkait dengan sales gitu ya.
Nanti itu Ahad malam. Nah, itu pastikan teman-teman bisa hadir di situ dan ngajak tim CR-nya. Jadi datangnya jangan sendirian belajarnya, diajak tim CR. Untuk Ahad besok nanti dari ISS yang ngisi itu tentang flywheel marketing kalau nggak salah, itu sales. Jadi kita tidak semata-mata product knowledge saja, tapi juga bagaimana salesnya. Itu secara e-course. Ya, mudah-mudahan mohon doanya ini lagi finalisasi, sudah lagi trial, lagi dilihat apa kurang-kurangnya. Kemarin saya hari apa minggu dalam Kamis kalau nggak salah itu lagi rekaman welcome speech-nya dari CEO. Pengennya sih Juli itu udah bisa dirilis gitu untuk EGA e-course. Jadi pertanyaan Bu Dewi tadi terkait product knowledge nanti bisa dilihat dari situ semua. Kemudian tentang program, program kita, ayo kita diskusikan pengen gimana. Ini yang belum jalan gold sharing nih teman-teman. Kita juga nunggu. Gold sharing itu bisa online, bisa offline ya. Jadi dibuat simple aja. Mau gold sharing di TK atau di sekolahan SD misalnya, atau di mana gitu ya ke teman-teman. Silahkan disusun mau di mana gitu. Kemarin saya gold sharing online itu bantuin di cabang Semarang dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jawa Tengah gitu. Seperti itu contohnya. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya mau bikin FB Live yang lihat kan teman-temannya ya di Facebooknya itu. Nah, tadi kalau Pak Gunawan misalnya temannya belum ada 5.000 di FB, dibanyakin Pak FB temannya. Jadi langkah pertamanya temannya diperbanyak, jangkauannya diperluas. Saya yakin teman-teman sebenarnya banyak potensinya dari phone book itu kalau mau dilihat itu 5.000-an nama insya Allah ada ya saat ini dilihat. Nah, dari 5.000 nama itu bisa aja mereka bekerja di mana dan kita bisa sharing gold sharing di mereka gitu. Bisa online maupun offline. Nah, lagi-lagi apapun yang akan kita lakukan, tadi kalau Bu Dian Trivani bilang harus ketemu hot button-nya. Jadi justru kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri itu justru semakin nothing tulus ya doing business ini. Tidak untuk kepentingan kita sendiri tapi justru untuk kita membantu orang lain. Membantu orang lain itu konsumen yang akhirnya mengkonversi uang kertasnya menjadi EOA Gold itu kan juga kita bantu itu namanya. Ya, karena kan mereka belum tahu gitu. Bisa jadi mereka belum tahu fungsinya emas itu untuk apa aja gitu. Makanya tidak tergerak untuk mulai menabung emas. Ya, hal yang saya alami barusan ini teman-teman saya yang satu kantor sebelum ini setelah proyek selesai hampir semua mau di PHK. Nah, berarti kan orang-orang yang PHK ini kan pada punya pesangon tuh. Kalau orang punya pesangon dan tidak tahu sampai harus bertahan berapa lama misalnya, buat saya ya Gold itu jadi solusi. Ya, kalau uangnya misalnya dia sudah kerja 5 tahun terus apalagi sekarang pesangonnya nggak sebanyak sesuai undang-undang tenaga kerja yang lalu ya. Katakanlah misalnya dia punya duit 300 juta gitu. 300 juta itu terus mau bertahan sampai berapa lama sih? Mau makan tabungan kan gitu ya. Nah, itu juga kehadiran kita bisa jadi solusi. Kalau 300 juta sebagainya jadi emas, kalau butuh apa-apa ada get the cash gitu kan. Apalagi kalau dia mau mulai belajar dagang, walaupun ini tentu tidak sederhana berpindah dari karyawan menjadi pebisnis, tapi ini pilihan, hidup kan pilihan. Artinya kita orientasinya itu memberi solusi gitu kepada teman-teman. Contohnya gitu dan udah pada mulai nanya-nanya itu kan karena saya alhamdulillah konsisten ya CR gitu. Dan cara itu banyak bisa dipelajari, tapi paling utama itu kita perlu tentukan tujuan dulu. Jadi kalau kemudian strong why-nya ini belum ketemu, purpose-nya belum ketemu, jadi kalau ketemu masalah itu maka kita akan ya udah deh
kayak mundur, kayak ngeper gitu. Kayak gitu. Nah, itu makanya purpose-nya itu harus jelas dulu. Itu perlu ditemukan gitu. Sehingga kalau ketemu masalah, lihat purpose-nya itu jadi nggak masalah. Gitu sih teman-teman. Ada hal yang ingin disampaikan lagi? Silahkan. Untuk tabungan, jadi idenya ini terinspirasi dari cabang Jambi ya. Mbak Reni itu dari AOG-nya, dia punya program. Si AOG ini bagi-bagiin celengan gratis ke konsumen untuk nabung receh ya. Receh entah Rp1.000, Rp500 gitu. Dalam 1 bulan si celengan ini penuh, maka di akhir bulan recehnya ini dapat berapa maka ditukar gitu, minimal ya 0,1 gram misalnya yang dapat gratis. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya Pak Gunawan, Bu Fani, Bu Dewi, Bu Dian gitu ya, Bu Nurul, Mbak Fitri, Bu Silvarina punya 100 konsumen yang kenceleng, kayak kalau kita kan ada kenceleng saja itu duta, saya juga punya nih kenceleng duta saja. Ini kan untuk ini ya sedekah ya, untuk wakaf. Nah, ini kencelengnya itu nabung untuk beli EWA Gold. Kalau ada 100 nih, Pak Gunawan punya 100 konsumen, nabung, komitmen gitu. Pak Gunawan bagiin gitu. Kemarin saya nanya Mas Mul harganya berapa kemarin, Pak? Mas Mul 4.000 apa 5.000 itu satu kencelengnya? Atau berapa itu 40 biji harganya berapa gitu. Terus beli 0,1 setiap bulan, kira-kira jadi repeat order nggak Pak Gunawan? Dan mereka jadi semangat nggak? Jadi uang recehnya 1.500 dikumpulin, oh ternyata akhir bulan dia bisa beli 0,1. Ya, bisa jadi ketika katakanlah kekumpulnya 150.000, wah nanggung nih, saya tambahin deh beli 0,2 misalnya. Nah, itu punya 100 kayak begitu gitu. Itu contoh segmen market yang menengah ke bawah, yang katakanlah dia nggak kerasa ngeluarin duit, akhirnya bisa beli gitu. Kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh program yang kita bisa kerjakan bareng-bareng dengan cabang. Pak Gunawan saya daftar 100, Bu Fani 100, Bu Dewi 100. Nah, ini semua pada daftar 100 kan kita bisa bagiin 1.000 celengan gratis gitu ke calon konsumen. Contohnya kayak gitu. Udah beli Mas Mul celengannya? Nah, itu ada Mas Budi. Ada Mbak Tanti. Mana celengannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini teman-teman dari Semarang saya ajak gabung biar sama-sama. Ya, contohnya seperti itu. Hal yang lain bisa juga kita garap, misalnya kita bisa kerjasama kayak ke pengepul sampah misalnya. Sampah, jadi kalau nggak punya duit buat beli emas, punya sampah nggak di rumah. Kita bikin program misalnya sampah ditukar dengan dijual sampahnya, jadi akhirnya punya duit dan beli emas kan gitu. Atau minyak jelantah misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya bisa kita ciptakan. Jadi nggak ada alasan lagi orang nggak bisa beli emas gitulah, gampangannya. Itu yang segmen-segmen yang 0,1 ya. Tentu kita nggarapnya nggak hanya itu, kita juga perlu garap yang belinya 1 gram per bulan, 2 gram per bulan, semacam itu. Itu untuk yang terkait dengan omset. Sekali lagi kalau cara itu bisa kita omongin, tapi yang terpenting tadi tujuan, purpose, strong way mesti ketemu dulu. Nah, kalau itu sudah ketemu, kita udah nggak ngomong hambatan lagi, kita udah ngomongnya strategi gitu. Monggo silahkan teman-teman. Saya balikan ke Bu Fitri lagi. Cukup dari saya. Ya, makasih Pak Faruk buat sharingnya. Jadi kita karena udah langkahnya udah mulai ke strategi, jadi benar-benar strong way-nya udah semakin kuat nih. Ya tadi ya, mestinya wadah-wadah keuangan kita sudah mulai diperbesar, supaya itu bisa jadi ya mungkin kalau tadi ada teman-teman yang
saya udah di zona nyaman, apa sih yang saya mau capai udah capai semua tuh, ya Mbak Dian. Tapi ada misi terbesar kita, karena kita belum tahu kita pulang dalam keadaan apa nih gitu ya, pulang balik ke pada Allah itu, kembali ke Allah itu dalam keadaan kita sudah bermanfaat sejauh mana gitu kan. Ini sih yang harus jadi strong way kita banget gitu. Jadi mudah-mudahan lewat YOA Gold ini akan banyak kita ngebantu baik orang-orang yang tadinya nggak bisa beli, aduh nggak mungkin tuh saya bisa beli gold gitu ya, tapi bisa jadi bisa punya gold, bisa bahkan wujudin tuh umroh gitu ya, haji bahkan gitu, dan planning sekolah anak-anaknya juga bisa terini. Nah itu kita menjadi plan manager buat plan keuangan mereka gitu ya, membantu planning keuangan mereka. Nah itu saya sih berharapnya kita udah mulai masuk ke strategi, karena ini pasti segmen bukan next ya, PR tugas sekarang adalah teman-teman, saya pengen kita para pentor pengen ngegali creative thinking teman-teman. Kita pengen ngejalanin program nih. Dari tadi Pak Farid udah lebih detailin lagi, kalau 0,1 kita larinya kemana? Oh, ke segmen bawah. Oh, nanti yang bulanan itu bisa yang 1 gram, 2 gram itu kemana larinya. Nah, gimana teman-teman buat konsep strategi buat ke strategi planning ya, planning kita mau baiknya apa nih? Nanti kita diskusiin lagi. Nanti dari situ, misalnya Mbak Dian punya ide ini, Mbak Fani punya ide gini, Mbak Fit punya ide gini. Nanti kita diskusiin lagi, itu akan menjadi ada kita musyawarahkan, kita diskusiin jadi satu program yang mana nih yang mau kita siapkan bareng-bareng, bisa jadi program barengan gitu ya. Kemarin yang dicontohin Pak Farouk itu ada celengan dengan dengan strategi nyebar celengan gitu ya, terus diajak menabung, terus mau diarahkan plannya kemana. Nah itu mungkin bisa nanti kita modifikasi. Nanti kita akan coba nanti mungkin Pak Farouk bisa bantu share-share juga kalau ada ide-ide di daerah ke teman-teman, sehingga nanti kita ngerucutin tuh bisa ke satu program strategi yang untuk bisa kita eksekusi bareng-bareng. Jadi tugasnya itu nanti dari kita, saya harap sih ini kan Minggu ya, Senin Selasa tuh atau ini udah ada, sehingga nanti kalaupun kita mau goal sharing ataupun apa, kita sudah punya program. Jadi ada program yang kita ada program sebagai tools utamanya gitu. Nah, goal sharing ini adalah sisi untuk memperkenalkan bagaimana lebih jelasnya gitu, intinya gitu. Nah, karena kita udah mau lebih ke action itu, tugasnya itu ya 2 hari lah, insya Allah hari Selasa udah bisa di-store ke seperti biasa ke grup. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin dari sesi sharing malam ini buat dari teman-teman, takutnya udah ada yang paham atau belum. Sharing ini memang di-share karena tujuannya kita udah mulai mau mengelompokkan segmen market kita nih, kita udah mulai mau action. Kemarin kan baru syiar, nguatin branding kita gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngebut karena udah 2 minggu kan. Nah, kita udah mulai, tapi teman-teman harus paham dulu, kayak tadi itu segmen market, memisahkan, mengelompokkan gitu kan, dari yang ininya bagaimana, harus tahu permasalahan kebutuhan segmen market kita, karakteristiknya, itu kan dari situ-situ tuh harus dipaham dulu. Kira-kira gimana? Ini sebenarnya menyimak atau enggak? Curiga ini kayaknya. Habis itu kayak ngomong sendiri. Ayo, Mangga. Nyimak Mbak, nyimak. Udah bikin nyimak. database, udah dipisah-pisahin. Tuh, maafin. Yang lain? Karena Iya, nanti Mbak. Nyimak. Bikin database-nya 200 orang, terus diklarifikasikan jadi 20 orang. Terus iya, diperkecil lagi. itu diperkecil.
Cuma sekarang kalau memang itu udah paham, berarti tugas sekarang kita adalah kita mau menyasar ke segmen market mana nih gitu ya. Jadi teman-teman coba bikin strategi planning, kita mau menyasarkan tadi ada menengah, kalau yang tadi kelompok loyalitas, terus ada potensial gitu. Oh, potensialnya mana nih? Oh, pedagang tuh potensialnya besar juga gitu. Oh, sekolahan, ibu rumah tangga potensial juga. Nah, sekarang kita mau sasar kemana marketnya. Lalu kira-kira strateginya seperti apa? Ini tugas buat minggu ini, ya Pak ya. Karena kita setelah itu hasil dari tugas ini kita diskusiin bareng, lalu kita kerucutin untuk jadi program yang kita actionkan bareng-bareng di Tangsel. Intinya gitu. Jadi berharap dari apa yang udah kita, ini kan kalau ide-ide kreatif ini dijadikan satu, ini pasti akan jadi luar biasa ya. Karena energinya benar-benar dari energi teman-teman gitu. Kalau kita yang nge-create itu energinya berbeda takutnya gitu ya. Tapi kalau kita masing-masing punya ide kreatif apa nih ya strateginya, nah ayo dikumpulin, kita nanti jadikan, musyawarahkan atau diskusikan, mengerucutkan satu program mana yang bisa kita jalankan. Itu ya Bapak Ibu, tugasnya Deswita nanti Selasa ya, tolong diingatkan untuk teman-teman semua, karena berharap hasil dari tugas ini adalah jalan untuk ngebuka banyaknya orang yang bisa gabung di Iwa Gold. Gitu ya, gitu banyak orang-orang yang kita bantu untuk planning keuangannya untuk ke depan gitu. Jadi financial plannernya lah kita nih gitu buat mereka. Oh, yang mau umroh, yang mau sekolah, yang mau tanah. Berharap ide-ide strategi ini dari teman-teman di bawah. Kan gitu ya Pak Faruk ya? Ya, betul. Gitu ya. Kalau emang udah nggak ada yang ini, saya lupa tadi pagi ngebuka ke doa. Paling saya tutup karena udah jam 10 kurang. Mungkin Pak Faruk bisa bantu dengan tutup doa, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, malam hari ini kami bisa belajar dan hujamkanlah ilmu yang kami pelajari malam hari ini ya Allah. Ya Allah, la khala wa la quwata illa billah, sesungguhnya kami tidak punya daya upaya apapun. Tapi kami ingin menjadi bagian dari gerakan mengembalikan kejayaan dengan emas. Untuk itu, titip dan temani ya Allah, agar apa-apa yang kami lakukan, itu semua karena keterbimbingan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan apa yang kami lakukan ini menjadi jalan untuk mendapatkan ampunan-Mu, untuk menjadikan kami auge-auge yang semakin Engkau sayang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa astaghfirullah wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan malam ini menjadi sharingnya menjadi keberkahan buat kita semua. Jadi menambah hasanah kita. Mudah-mudahan apa yang nanti kita mau capai Allah ridhoi bisa tercapai. Ditunggu tugas-tugasnya. Sampai ketemu lagi di next pembinaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.